Halo teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Moga sehat selalu, moga sukses selalu ya teman-teman. Ini untuk menu sarapan pagi ini, untuk entoknya ini ya, daun talas sama batangnya itu, sama ini tadi saya sudah cacah untuk daun pisang, ada sedikit daun singkong. Saya tadi dapat dari sawah pinggir sungai. Terus ada kol, ini kol kemarin ini, terus tadi saya cuci di sungai. Kalau nggak dicuci di sungai atau nggak dicuci itu banyak yang busuk ya teman-teman. Itu soalnya limbah yang kita dapat dari pasar. Ini ada sedikit cacahan tadi, cacahan dari itu semua tadi, daun talas yang belum saya cacah yang kol. Kalau yang ini belum tak cacah kol. Terus lagi ini ya teman-teman, ini ada cangkang puyuh telur. Cangkang puyuh telur ini tadi saya giling, saya selap, cuman nggak halus bener, saya biarkan. Soalnya ini yang termasuk kulit ari dari cangkang telur ini pada kelupas ini. Ini kayaknya bagus untuk entok. Terkadang untuk cangkang telur puyuh ini yang kita dapat dari pasar, seringkali saya perhatikan itu ada sedikit sisa dari telur itu sendiri yang masih nempel di cangkang itu. Nah, itu juga merupakan kelebihan dari cangkang yang kita dapat di pasar. Meskipun ini berupa cangkang, ini masih ada campuran dikit-dikit sisa telur yang tertinggal. Oke, kita cacah dulu lagi ya teman-teman. Ini hasil cacahannya ya teman-teman. Ini kita campur dengan bekatul sama ini cangkang telur puyuh tadi. Ini kita akan campur di sini, diaduk di ember. Untuk pemberian bekatulnya bebas ya teman-teman, kalian bisa sesuaikan dengan keinginan saja, nggak usah terlalu dipikirin berapa takarannya. Asal dikira-kira aja cukup ya udah, nggak masalah, kita yang atur lah. Ini kalau ada for atau konsentrat itu malah lebih bagus ya teman-teman. Punya saya habis ini, saya belum beli. Oke ya, lanjut. Setelah ngasih pakannya, kita ambil kopi ya teman-teman. Jangan lupa ngopi, biar gagal fokus ya teman-teman. Biar gagal fokus, biar ngopi mbak udut. Ger segera rambo swarga mengo bolo, suwargane mengo. Beberapa hari yang lalu ada teman yang bertanya,
Itu jumbo semua ya Bang ya? Saya jawab enggak. Ini di tempat saya ini ya ada 12 ekor. Untuk yang 5 itu yang superan, untuk yang 7 itu jumbo. Saya beli dari 2 peternak ya teman-teman, dari 2 peternak di kampung saya. Yang pertama saya beli 5, selang 2 minggu saya dapat lagi 7, beda peternak. Itu saya besarkan di sini ada 12 ekor. Terus ada lagi yang nanya, untuk memulai ternak itu enaknya dari anakan, siapan atau yang sudah indukan ya Mas ya? Kalau menurut saya ya, saya sendiri untuk memulai sebuah peternakan, dalam hal ini untuk entok ya teman-teman, saya memulainya itu dari kecil saja. Soalnya biar kita bisa tahu bagaimana cara merawat mulai dari nol, mulai dari anakan ya teman-teman, mulai dari pakan, dari kandang, penataan kandang kayak gitu. Kita biar bisa tahu, kita biar bisa dapat ilmunya untuk cara memulainya. Soalnya untuk anakan ini terkadang ada yang sudah paham, ada juga yang belum. Seperti halnya penataan kandang, dikasih lampu apa enggak, kalaupun enggak dikasih lampu gimana caranya gitu, sampai dia hidup bisa besar dewasa sampai menjadi indukan ya teman-teman. Kalau saya lebih condong seneng memelihara itu dari anakan. Selain harganya murah, kita juga bisa dapat ilmunya. Dulu saya pernah pelihara bebek petelur ya teman-teman. Awalnya saya beli untuk anakan itu 20 ekor. Saya besarkan tinggal 16 ekor. Waktu itu untuk ilmunya saya kurang sekali, sangat minim sekali. Akhirnya saya terburu nafsu, belum nyampe bertelur saya sudah beli lagi. Saya nambah untuk populasinya 100 ekor. Nah, kalau 20 ekor kita rawat bisa mudah ya, bisa besar, kematiannya kecil. Tapi ketika kita sudah mulai bernafsu, keinginan, berambisi beli yang agak banyak, itu ketika ilmunya kurang ya, itu bisa fatal akibatnya ya teman-teman. Kalau saya dulu itu kesalahan pertama ketika ambil yang 100 ekor itu, untuk kandang anakan itu belum saya persiapkan dari awal. Ketika sudah beberapa hari itu sudah berjubel, amoniaknya sangat luar biasa. Itu yang bikin anakan bebek pada sakit. Ketika saya turunkan itu belum ada sebulan udah terpaksa saya turunkan. Setelah saya turunkan, alhamdulillah pada sehat kembali. Namun ketika usia si bebek sekitar hampir 2 bulan, nah saya kebetulan nggak kerja, nggak ada pemasukan. Kita untuk pembelian pakan itu sangat minim. Sangat minim. Jadi akhirnya saya kasih talas. Saya dapat informasi untuk pakan campuran talas ini dari tetangga ya, dari temen tetangga yang pelihara entok. Terus akhirnya saya nyari talasnya di sawah. Saya rebus, terus tak campur dengan bekatul. Dan lagi-lagi karena minimnya ilmu ya teman-teman, kurangnya ilmu atau wawasan saya, untuk pertumbuhannya sangat kurang itu. Dan saya pun tidak menyadari bahwasanya kalau hewan itu
tambah hari tambah besar ya. Jadi untuk kebutuhan pakannya kan harusnya bertambah, namun karena minimnya pengetahuan, jadi porsi makan itu masih saya kasih sama terus. Akhirnya mereka pun pada mati semua. Untuk populasi yang 100 ekor tadi mati semua ya teman-teman, tinggal 16 ekor. Makin lama saya nggak ada pemasukan, makin bingung ya teman-teman. Mau tak kasih makan apa, beli begatul aja sudah repot. Terus akhirnya sekalian saya jual juga yang 16 ekor itu. Dulu waktu pelihara bebek itu belum ada YouTube ya, saya nggak tahu informasinya ya. Kurangnya informasi itu termasuk kesalahan saya. Minimnya informasi yang saya dapat itu dikarenakan di tempat saya ini waktu itu jarang ada yang pelihara bebek petelur ya teman-teman. Kalaupun ada itu sangat jauh. Mereka pun terkadang susah saya temui. Kebetulan waktunya itu kan beda, jadi informasi yang saya peroleh itu sangat minim. Dulu saya belum punya HP untuk Android, jadi nggak bisa lihat YouTube. Beda kalau sekarang mudah ya teman-teman, kita dipermudah dengan teknologi ya. Kita mau nyari informasi aja, apa aja ada di sini ya. Jadi kembali lagi ya teman-teman, kalau menurut saya untuk memulai ternak entok ataupun bebek ya, kalau bisa kita itu memulainya dari nol, dari anakan. Saya ini belinya dari usia 2 atau 3 hari ya teman-teman. Itu saya beli, sembari saya pelihara, saya pun nanya-nanya ke tetangga, ke senior-senior, ke yang jual anakannya itu. Saya ngobrol-ngobrol, saya nanya-nanya, sekaligus saya kalau ada waktu luang saya lihat channel-channel YouTube dari teman-teman peternak itu. Jadi saya nambah wawasannya di situ ya teman-teman. Kita dipermudah dengan adanya internet ya. Kita dapat ilmunya sedikit demi sedikit. Kita sembari belajar untuk membesarkan sampai nanti usia besar, bahkan sampai nanti mungkin kita bisa pelajari sampai bertelur, beranak dan membesarkan anakannya ya teman-teman. Kalau kita memulai ternak itu untuk langsung beli yang indukan besar dan kita ini minim informasi, itu sangat berisiko ya teman-teman. Kita nggak tahu prosesnya dari awal, gimana cara berternak, gimana, sedangkan kita udah mengeluarkan biaya yang cukup lumayan besar ya. Kalau indukan itu kan harganya lebih mahal dibanding dengan anakan. Itu sangat berisiko ya teman-teman. Mungkin yang ada malah nanti kegagalan yang kita dapatkan ya. Saya belajar dari pengalaman dulu itu teman-teman. Pengalaman itu sangat berharga sekali. Ini untuk entok-entok saya ini usianya ini ada yang sudah 4 bulan lebih dikit ya teman-teman, ada yang kurang dikit. Kalau sudah seperti ini terkadang saya pun ada keinginan untuk nambah anakan entok lagi, cuman saya tahan dulu lah. Jangan sampai terlalu ambisi ya teman-teman, jangan terlalu berambisi. Kita nikmati aja prosesnya, pelan-pelan ya teman-teman. Kita sambil jalan, sambil mempelajari, ada mungkin kekurangan-kurangan kita perbaiki lagi pelan-pelan. Ini aja saya belum bikin untuk petarangan. Sebelum-sebelumnya kemarin-kemarin saya masih fokus untuk memperbanyak bank pakan. Jadi untuk persiapan kandang untuk mengeram pun belum.
cuman sudah ada perencanaan dikit-dikit ya teman-teman. Kayak gini saya udah coba bikin, ini udah ada saya bikinkan tempat nanti insya Allah untuk tempat bertelur dan mengeram di sini insya Allah. Nanti mungkin saya buatkan yang kecil-kecil kayak gini lagi, biar mereka bisa milih tempat mana untuk mengeram ya teman-teman. Untuk kandang entok sendiri saya masih sangat sederhana ya teman-teman ya. Saya cuman manfaatkan ini pagar bambu. Ini saya pelan-pelan buat sendiri untuk pagar-pagar bambu ini ya teman. Karena di belakang rumah ada pohon bambu banyak, jadi saya manfaatkan itu, saya bikin untuk pagar kandang. Kandang saya masih seperti ini aja. Itu saya siapkan kolam ala kadarnya. Nanti di sini juga insya Allah kita buatkan tempat untuk mengeram. Kandang saya masih sangat sederhana sekali. RSSSSSS kayak gini ya teman-teman ya. Kita sambil ngopi sambil udut-udut, nikmati aja prosesnya teman-teman. Nggak usah terburu nafsu, nggak usah terlalu berambisi pengen cepat banyak. Yang penting kita dapat ilmunya dulu. Kalau kita sudah dapat ilmunya, sedangkan untuk budgetnya kita ada, insya Allah kedepannya kita bisa gas langsung. Kalau memang sudah mampu, sudah saatnya nanti insya Allah kita gas langsung produksi yang banyak. Cuman ya itu tadi, saya nggak mau terlalu berambisi seperti waktu dulu itu. Pengalaman itu sangat berharga ya teman-teman. Pengalaman sangat berharga sekali. Oke ya teman-teman, terima kasih banyak atas dukungannya ya teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Jangan lupa subscribe-nya. Terima kasih. Matur sembah nuwun.